Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dirahmati Allah, apa kabar sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan qadarullah wa masya'a fa'ala, tahun ini bulan Ramadan yang akan kita masuki berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini kita akan menjalani Ramadan dalam keadaan pandemi COVID-19. Maka sudah semestinya bagi seorang muslim untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Maka apa saja persiapan yang perlu kita lakukan agar kita bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan baik? Setidaknya ada 5 persiapan yang kita perlukan. Pertama, persiapan dalam sikap kita menyambut bulan Ramadan. Sebagian manusia mungkin ada yang merasa berat ketika Ramadan datang karena mereka harus merubah kebiasaan mereka, biasa makan, biasa minum. Namun sekarang mereka harus menahan lapar, menahan dahaga, dan ini tentunya membutuhkan perjuangan. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita menyambut Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah kamu bergembira. Sesungguhnya karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Maka bulan suci Ramadan itu adalah karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka bagaimana kita tidak bergembira? Sedangkan Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita dalam hadisnya, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum syiyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa kepada kalian di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan setan-setan yang mengganggu, yang menggoda manusia telah dibelenggu. Maka dengan semua ini, mengapa kita tidak bergembira? Bahkan dalam bulan Ramadan Allah sediakan satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Maka ini semua merupakan kabar gembira yang Allah berikan pada kita. Maka hendaklah seorang mukmin merasa bergembira dalam menyambut Ramadan. Itu adalah persiapan yang pertama, bergembira menyambut bulan Ramadan. Persiapan kedua adalah berilmu. Ketika kita akan masuk bulan Ramadan, maka hendaklah kita mempelajari bagaimana ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan dilakukan. Tentunya ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa. Kemudian kita belajar juga bagaimana melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sahur, kemudian berbuka puasa, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, iktikaf jika memungkinkan, kemudian bagaimana kita melakukan zakatul fitr, kemudian sholat tarawih. Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang kita perlu ilmu untuk kita lakukan. Nah, jangan lupa ya, setelah kita berilmu, kita juga ya harus mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita bagaimana mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian bekal yang ketiga adalah kita melakukan pemanasan. Bulan Ramadan ini ibarat sebuah kompetisi, dan dalam sebuah kompetisi sebelum kita bertanding, maka kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kita masih punya beberapa hari sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, hendaknya kita bisa mulai mempersiapkan. Kalau yang sudah kita belum biasa baca Quran, kita mulai baca Quran.
Kalau biasanya kita sehari membaca 2 lembar, kita tambahkan lagi jadi 3 lembar, jadi 4 lembar. Kalau sebelumnya kita belum terbiasa bangun malam, maka sekarang kita latih untuk bangun malam. Agar apa? Agar saat nanti bulan Ramadan datang, kita sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian persiapan keempat adalah kita menentukan target. Target apa yang akan kita capai dalam bulan Ramadan. Contohnya seperti kita menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, atau berapa kali. Dan ini juga kita ajarkan, kita didik kepada keluarga kita, anak-anak kita, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan umur mereka. Kita minta pada mereka untuk menentukan target, kira-kira mau membaca Al-Quran dalam 1 bulan berapa? 15 juz, 10 juz, 5 juz, atau berapa juz. Tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, kita tidak ingin memberatkan mereka dengan target ini, tapi justru kita ingin menyemangati mereka agar mereka terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang kelima ini adalah berjamaah. Nah, tahun ini kita akan masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang berbeda sekali. Biasanya kita sholat tarawih di masjid, kita menjadi makmum. Tapi tahun ini setiap kepala keluarga dan tentunya Anda para ayah harus bersiap-siap untuk menjadi imam di rumahnya masing-masing. Maka sejak awal kita kumpulkan keluarga kita ajak keluarga kita untuk sama-sama mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Melakukan sholat tarawih berjamaah, imamnya adalah sang ayah atau anak yang sudah balik. Kemudian setiap anggota keluarga diberikan peran, ataukah mungkin setelah selesai sholat tarawih, ya setiap anggota keluarga bisa bergantian menyampaikan kultum atau membaca hadis. Intinya di sini adalah saat-saat paling tepat keluarga berkumpul untuk saling mendekatkan, ya, untuk kemudian sama-sama menjalankan dan mensukseskan ibadah di bulan Ramadan. Maka insya Allah dengan 5 persiapan ini, semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kita berdoa pada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan semoga kita bisa menjadi orang-orang bertakwa di akhir bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.